Selamat pagi Bu Firda, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi juga. Alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah saya baik juga. Terkait kemarin Ibu menghubungi saya melalui WhatsApp, apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya, nggih? Begini Ibu, saya ingin sharing mengenai kinerja saya sebagai tenaga administrasi selama WFH ini. Baik Ibu, silakan. Memang ada permasalahan apa terkait kinerja Ibu selama WFH ini? Terkait permasalahan yang saya hadapi selama bekerja pada masa WFH ini, saya kurang mampu memberikan pelayanan prima yang baik kepada pelanggan, terutama siswa, Bu. Memang bentuk layanan prima apa yang Ibu maksud? Seperti halnya ada siswa yang bertanya terkait informasi yang berkaitan dengan peserta didik. Saya kurang memahami informasi tersebut. Lalu ada juga terkait administrasi ketika terdapat siswa yang ingin meminta tanda tangan ibu terkait surat aktif sekolah, sehingga saya tidak bisa menghandle. Dan siswa tersebut meminta di luar jam kerja, Bu. Oh, jadi seperti itu. Selain siswa yang meminta tanda tangan di luar jam kerja, apakah ada penyebab lain yang mempengaruhi pelayanan yang Ibu berikan? Tentunya terdapat penyebab lain, Bu, seperti halnya ada deadline penyusunan laporan mingguan terkait pembelajaran. Saya kurang mampu memanage waktu yang berakibat pada kelalaian saya dengan tugas yang lain, seperti lupa menandatangani surat permintaan dari siswa. Dalam keadaan pandemi ini sangat berpengaruh terhadap kinerja saya seperti mood saya, sehingga saya bersikap kurang ramah, Bu, kepada pelanggan. Terkait permasalahan kinerja yang telah Ibu utarakan, kita sama-sama tahu bahwasanya WFH ini memang sangat berbeda dengan situasi ketika kita bekerja secara langsung ya, di sekolah. Terkait layanan prima yang Ibu berikan, apakah hanya menyangkut permasalahan kepada siswa saja, ataukah juga kepada pelanggan lain, misalnya guru atau saya sendiri selaku pimpinan sekolah? Ya, Ibu, selain siswa, terdapat juga guru. Misal, yang menanyakan terkait RPP, di mana saya hanya mengetahui secara garis besar, tidak mengetahui isinya RPP itu seperti apa, Bu. Oh, saya paham. Berarti terdapat permasalahan yang Ibu alami selama WFH ini, apakah hanya terjadi ketika WFH saja? Apakah jika WFO juga pernah mengalami hal seperti ini ya, Bu? Tentunya permasalahan tersebut pernah saya alami, Bu, ketika WFO. Namun saya bisa menghandle. Tapi ketika WFH ini, saya merasa tidak mampu untuk menghandle, Bu. Alhamdulillah, jika masalah tersebut dapat diatasi oleh Ibu sendiri. Memang kompetensi yang bagaimana yang Ibu inginkan untuk meningkatkan kinerja Ibu selama WFH ini? Kompetensi yang saya perbaiki, tentunya saya ingin meningkatkan prima kepada pelanggan, Bu. Terkait ingin meningkatkan layanan prima tersebut, apakah ada indikator atau indikator seperti apa yang dapat Ibu lakukan terkait peningkatan layanan prima tersebut? Terkait indikator peningkatan layanan prima, saya ingin memberikan kemudahan layanan kepada pelanggan, ketepatan dalam pelaksanaan tugas, mudah dihubungi jika dibutuhkan, dan juga bersikap baik kepada pelanggan. Mengenai indikator tersebut, sebagai bentuk dari pendekatan kompetensi layanan prima, apa tujuan dari pelayanan tersebut? Tujuan dari pelayanan tersebut sebagai kemudahan informasi serta sebagai salah satu upaya membentuk citra sekolah. Karena citra sekolah terbentuk bukan hanya dibangun oleh pihak-pihak tertentu, namun dari stakeholder juga, Bu. Untuk mencapai kompetensi tersebut, kiranya langkah seperti apa yang akan Ibu lakukan, ya? Langkah-langkah yang akan saya lakukan terkait peningkatan pelayanan saya akan lebih bersikap profesional terhadap pelanggan, lalu mengetahui apa yang diminta oleh pelanggan atau yang dibutuhkan oleh pelanggan. Baik, Ibu terkait mengenai problem yang telah Ibu utarakan,
Sebagai bentuk tindak lanjut untuk permasalahan tersebut, kapan kiranya saya bisa ikut serta berpartisipasi pada jadwal piket Ibu sebagai bentuk observasi guna sama-sama memberikan alternatif pemecahan masalah tersebut? Baik Ibu, kebetulan pada hari Selasa besok, tanggal 28, saya ada jadwal WFH, Bu. Baik. Memang bagaimana terkait teknis WFH untuk tenaga administrasi sekolah dalam memberikan layanan? Terkait teknis WFH, tenaga administrasi sekolah membuka layanan dalam bentuk secara online, WhatsApp maupun Zoom, Bu. Jadi semua tenaga administrasi sekolah memberikan layanan melalui via WhatsApp dan juga Zoom ya, Bu? Iya, Ibu, betul sekali, melalui Zoom. Dan untuk akses link Zoom digunakan, itu merupakan akun yang dimiliki oleh sekolah, sehingga semua tenaga administrasi mengakses dengan akun yang sama. Jadi seperti itu teknisnya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu dapat ikut serta dalam kegiatan WFH besok sesuai jadwal piket saya? Baik, akan saya konfirmasi lagi karena ditakutkan saya juga terdapat jadwal rapat online atau pertemuan dengan pihak yang lainnya. Baik, terkait link Zoom akan saya hubungi kembali besok ya, Bu. Baik, saya tunggu juga. Apakah ini saya sudah diperkenankan untuk meninggalkan room? Dikarenakan setelah ini saya juga ada pertemuan secara daring. Wassalamualaikum ya, Bu. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi Bu Firda. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi juga. Apakah hari ini Bu Firda jadwal WFH-nya sendirian? Iya Bu, kebetulan saya sendiri hari ini. Oh, lalu bagaimana ini nanti bentuk layanan kepada siswa ataupun guru? Iya Bu, kebetulan tadi ada siswa yang menanyakan terkait beasiswa kepada saya Bu. Jadi mau konsultasi begitu ya Bu? Iya Bu, terkait beasiswa. Ya Bu, baik dipersilakan. Barangkali Ya, siswanya mau join. Baik, siap Bu. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Kebetulan di room Zoom ini ada Ibu Putri selaku kepala sekolah. Mbak Aziza bisa langsung menanyakan kepada Ibu kepala sekolah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Firda. Mohon izin sebelumnya, saya ingin bertanya terkait dengan biaya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Aziza. Iya, boleh silakan. Apa yang ingin ditanyakan ya, Mbak? Apakah ada beasiswa untuk lanjutan S1 di perguruan tinggi ya, Ibu? Tentunya ada, Mbak. Salah satu beasiswa yang diperuntukkan untuk kelas 12 yang ingin melanjutkan S1, yaitu beasiswa Global Youth Action. Bagaimana ya, Bu, terkait dengan persyaratannya? Terkait persyaratan dapat dilihat melalui laman www.globalyouth.action.com. Baik Bu, terima kasih. Apakah nanti jika saya ada yang kurang jelas diperkenankan untuk bertanya kembali Ibu? Sangat boleh Mbak, asalkan sesuai dengan jam kerja. Oh baik Bu, saya izin meninggalkan room Zoom ini ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Mbak. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu Bu Dinda? Kebetulan di room Zoom ini ada Ibu Kepala Sekolah. Waalaikumsalam dan selamat pagi juga untuk Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Firda. Di sini saya ingin menanyakan terkait RPP yang sudah saya kirimkan melalui WhatsApp untuk mengenai
format RPP-nya apakah sudah sesuai? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Ibu Dinda. Mengenai RPP yang telah Ibu buat, setelah saya lihat sudah sesuai dengan format RPP sekolah, Bu. Lalu terkait dengan sub-sub RPP-nya, apakah sudah sesuai, Bu, dengan sekolah ini? Mohon maaf Ibu, terkait sub-sub yang Ibu tanyakan dalam RPP yang telah Ibu buat, saya tidak bisa memberikan penjelasan secara detail, namun jika secara garis besar sudah saling berkaitan, Bu. Oh, baik. Jika seperti itu, saya ingin izin meninggalkan room ini, nggih, Bu. Baik, Bu, dipersilahkan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Kebetulan di room Zoom ini ada Ibu Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Firda. Saya ingin mengonfirmasi terkait tanda tangan yang saya ajukan kemarin. Apakah sudah selesai ya, Bu? Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Mbak Cica. Oh, surat pernyataan aktif sekolah ya, Mbak? Mohon maaf, Mbak. Belum saya mintakan tanda tangan kepada Ibu Kepala Sekolah, karena waktu itu Mbak Cica meminta di luar jam kerja, sehingga saya lupa, dan kebetulan saya juga ada deadline pembuatan laporan. Saya sampai lupa mengenai tanda tangan yang Mbak Cica minta. Kalau begitu, kapan ya Bu kira-kira dapat saya ambil? Besok ya Mbak, nanti saya akan mintakan, dan besok langsung saya kirimkan melalui WhatsApp Mbak Cica. Oh, nggih, baik Bu. Terima kasih banyak. Akan saya tunggu, dan saya izin keluar dari room Zoom-nya, nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Cica, dipersilakan. Bagaimana Bu Firda? Lalu sebagai bentuk tindak lanjut dari observasi yang telah kita lakukan hari ini, kapan kiranya kita bisa membahas terkait atau mendiskusikan terkait dengan kegiatan layanan prima yang telah Ibu lakukan pada hari ini? Baik Ibu, kebetulan saya besok pada tanggal 29 Oktober tidak ada jadwal piket WFH. Apakah Ibu bersedia ya Bu untuk menindaklanjuti proses observasi ini? Jika bersedia, besok akan saya konfirmasi kembali dan saya akan mengirimkan link Zoom untuk melakukan diskusi. Baik Ibu Firda, kebetulan besok saya free, tidak ada jadwal rapat, sehingga nanti akan saya tunggu konfirmasi dari Ibu nggih. Kalau begitu saya izin meninggalkan room terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Baik, terima kasih. Besok akan saya konfirmasi kembali ya Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Firda. Bagaimana kemarin terkait dengan layanan yang telah Ibu berikan? Menurut saya itu permasalahan yang telah saya sampaikan sebelumnya. Tentunya Ibu sudah melihat kemarin Bu, bagaimana menurut pandangan Ibu? Menurut saya sendiri memang benar terdapat beberapa permasalahan seperti yang telah Ibu utarakan. Sehingga diperlukan untuk perbaikan kinerja ya, Bu? Saya rasa juga seperti itu, Bu. Menurut Bu Firda sendiri, kiranya alternatif seperti apa yang Ibu perlukan untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan prima ya, Bu? Apabila dilihat dari permasalahan yang muncul kemarin, mungkin alternatifnya saya harus lebih banyak mengeksplor terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan jobdesk saya, Bu. Apabila dilihat dari analisis permasalahan yang lain,
Apakah ada alternatif yang lain ya, Bu, untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jika dilihat dari permasalahan terkait dengan layanan yang saya berikan kepada Ibu Dinda mengenai format RPP, tentunya saya hanya bisa menjelaskan secara garis besar format RPP, namun tidak bisa menjelaskan keterkaitan antara subbab dalam RPP. Lalu terkait dengan pelayanan yang saya berikan kepada Saudari Cica, itu merupakan kelalaian saya sendiri, karena Saudari Cica meminta tanda tangan di luar jam kerja, Bu. Untuk alternatif permasalahan, saya bisa lebih memanage waktu, sehingga semua tugas dapat saya kerjakan dengan maksimal. Apakah ada saran atau alternatif terkait permasalahan, Bu, yang telah saya utarakan? Sebelum saya mengutarakan pendapat, terlebih dahulu saya akan memaparkan hasil observasi terkait dengan proses pelayanan prima yang telah Ibu lakukan sesuai dengan jadwal WFH pada hari Rabu kemarin ya, Bu. Baik, Bu, dipersilahkan. Nah, di sini berdasarkan hasil observasi kemarin, menunjukkan bahwa nilai akhir dari Ibu Firda yaitu 82, di mana berada pada kategori memenuhi ya, Bu. Jadi, berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan kemarin, saya sangat setuju dengan yang telah Ibu utarakan tadi. Sehingga di sini saya akan memberikan tambahan saja, di mana terkait dengan pelaksanaan atau melakukan alternatif tersebut diperlukan komitmen. Karena dalam peningkatan kompetensi atau kinerja yang diharapkan bukan hanya sekedar tentang memperbaiki ya, Bu, namun perlu direalisasikan. Dan sebagai bentuk untuk merealisasikannya, diperlukan komitmen yang ditanamkan dalam diri sendiri. Yang nantinya apabila sudah memberikan kinerja yang baik, tentunya akan menguntungkan untuk diri sendiri. Menurut saya, alternatif permasalahan yang akan saya berikan yaitu seperti Bu Firda lebih up to date dalam membaca informasi terkait dengan informasi yang dibutuhkan oleh siswa maupun sekolah, lebih kritis dalam memahami hal yang baru, lalu perlunya membagi pekerjaan yang mana yang dijadikan prioritas terlebih dahulu, agar tidak ada yang tertinggal. Kemudian sedikit menyinggung terkait pemahaman RPP secara formatnya saja, nggih, Bu. Saya tahu bahwasanya RPP itu memang bukan ranah Ibu selaku tenaga administrasi sekolah, namun sangat diperbolehkan untuk memahami secara komprehensif. Bukan menurut isinya, nggih, Bu, melainkan keterkaitan antara subbabnya, seperti yang ditanyakan Ibu Dinda kemarin. Itu saja menurut saya. Bagaimana menurut Ibu Firda sendiri? Baik, Ibu. Jadi berdasarkan alternatif yang telah Ibu sampaikan, saya akan lebih memahami informasi terkait dengan sekolah maupun siswa secara up to date. Selanjutnya, saya akan belajar keterkaitan secara komprehensif mengenai subbab di RPP, meskipun itu bukan ranah saya. Untuk mengurangi kelalaian yang pernah saya lakukan, saya akan lebih belajar memanajemen waktu untuk memprioritaskan kepentingan yang mana yang seharusnya didahulukan. Dan untuk melakukan semua itu, saya tentunya akan menanamkan komitmen pada diri saya agar kompetensi yang saya harapkan terwujudkan. Begitu ya, Bu. Terima kasih, Ibu, telah sudah mendengarkan sharing saya serta memberikan alternatif terkait permasalahan yang saya alami. Sama-sama Bu Firda, saling membantu. Semoga alternatif tersebut dapat membantu Ibu untuk mencapai kompetensi yang diinginkan ya, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Amin. Sangat membantu sekali. Jika alternatif permasalahan tersebut sudah jelas, saya izin meninggalkan room ya, Bu. Wassalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Baik Ibu, dipersilakan.